Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dedi Nata di TikTok, Instagram maupun Facebook. Sedangkan di YouTube-nya adalah Saran Kang Dedi NT dalam DW dan SP. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Saya berbagi satu ayat lagi menyambung dari yang tadi adalah tentang bunyi ayat surat Al-Baqarah ayat 42-43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haqqu bil batil wa taqtumul haqqu wa antum ta'lamun wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab apalah taqilu. Sadaqallahul azim. Ayat ini mengingatkan dan berpesan kepada kita, khususnya orang-orang muslim. Yang pertama, dan janganlah kamu campur adukan wala talbisul haqqu bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dan yang batil itu. Kenapa jangan campur adukan? Kita mengerjakan ibadat sehari-hari, itu hak. Yang hak, yang baik, dan yang soleh, yang benar. Yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim itu. Kita mengerjakan semua kebaikan kita. Lalu ada sambungannya. Wala talbisul haqqu bil batil wa taqtumul haqqu wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan antara hak yang dan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu. Nah, saya menyampaikan yang haknya. Apa yang batilnya, saudara-saudara? Yang batil itu bukan hanya perbuatan jasmani, kita membunuh, kita merampok, kita berzina, minum minuman keras. Bukan hanya itu. Yang batil pertama ada di diri kita sendiri. Apa contohnya? Kita ibadah, kita benci kepada orang, dengki kepada orang, itu batil. Jadi kita sudah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kita merasa sombong, merasa angkuh, merasa besar kepala, dan merasa punya kelebihan ini dan itu dari orang lain. Itu yang batil. Perintahnya jangan lakukan, jangan campur adukan. Setiap kalimat jangan berarti dilarang. Dilarang itu sama dengan haram. Itulah ibadah kita yang bisa menggugurkan kebaikan dari diri kita sendiri. Kalau kita ibadah sehari-hari, laksanakan saja dengan baik. Semua pekerjaan baik, semua perintah kemanusiaan, perintah ajaran agama, laksanakan dengan baik. Yang batilnya jangan dikerjakan. Apa yang batil pertama yang harus kita hindari di dalam tubuh kita ini? Saya pernah membagi di dalam YouTube saya beberapa bagian. Nafsu manusia itu terbagi dua, baik dan buruk. Buruknya terbagi dua, yaitu nafsu lawamah dan nafsu amarah. Lawamahnya terbagi dalam 9 kategori. Syirik, dengki, aniaya, takabur, sombong, gede rasa, tidak pemaaf, gengsi minta maaf, dan merencanakan sesuatu yang buruk. Itu yang batil. Karena itu bisa menggugurkan kebaikan kita dalam sholat. Menggugurkan kebaikan kita dalam ibadat. Kenapa menggugurkan? Ya jelas menggugurkan. Orang itu nafsu lawamah. Nafsu yang salah. Buah dari nafsu salah itu akan menjadi nafsu amarah. Dari nafsu lawamah itu menjadi nafsu amarah. Kalau sudah menjadi nafsu amarah akan menjadi nafsu biadab dan akan menjadi nafsu jahanam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, sangat disayangkan kalau bapak ibu taat beribadah tetapi mudah mencela orang, mudah mengejek orang, mudah menghina orang. Kalimatnya saja jangan. Orang mengatakan, Pak kan perintah Allah. Ingat dalam perintah Allah ada uzuni ila rabbika bil hikmah.
Tunjukkan manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Apakah kita mencela itu baik? Tidak. Apakah mengejek itu baik? Tidak. Memaki, mencela, menghina itu tidak baik, jelas. Sedangkan perintah ayatnya ada yang berbunyi uzuni ila rabbika bil hikmah. Tunjukkan manusia ke jalan Tuhan dengan cara yang baik. Jadi ayat ini jangan kita tubruk. Kasihani diri kita, kasihani ibadat kita, kasihani ruh dan jiwa kita saat berpulang meninggalkan raga sehingga dia tidak tersesat. Saya membagi dua pada saat manusia wafat ini kembalinya menjadi dua bagian. Ada yang kembali kepada Yang Maha Kuasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang kembali ke alam mara kayangan. Mara itu adalah buruk, kayangan itu adalah alam. Yang terburuk di alam. Jangan sampai istilahnya mati kita gentayangan. Padahal kita ibadat. Dan satu lagi pernyataan. Ingat, dalam satu ayat ada, dalam hadis ada. Menyalahnya nar itu adalah karena tubuh manusia, karena perbuatan manusia, karena kemaksiatan manusia. Jadi nar itu tidak akan menyala kalau tidak ada manusia. Kenapa? Karena kita kan api, kita kan kayunya, kita bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Ya kita, perbuatan kita, perilaku kita, bibir kita, raga kita, niat kita, tangan kita, kaki kita. Itu niat salahnya. Itulah salahnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para penonton yang berbahagia. Kalau kita melihat sesuatu kebatilan, selagi kita bisa mengingatkan dengan baik, ingatkan. Kalau tidak bisa mengingatkan, diam. Minimal berdoa, bukan mencela. Maaf ya. Sekarang ini sedang ngetren dalam hal mencela manusia. Maaf, mencela kepala negara, mencela kepala daerah, mencela apapun lembaga. Saya tidak pernah terundang untuk itu. Kenapa? Dengan mencela saya mengotori perbuatan saya sendiri dan saya berbuat dosa kepada diri saya sendiri yang nanti akan berbuah ditagihnya. Oleh siapa ditagihnya? Oleh perbuatan saya sendiri, karena pada saat nanti ada ayat yang sekarang di dunia berbunyi, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Ketika sekarang bacalah Quran, kamulah yang mempertimbangkan baik dan buruknya kalau sekarang. Kalau di akhirat nanti berubah ayat itu jadinya. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Lihatlah amal perbuatanmu dan kamu sendiri yang merasakannya sekarang. Nah, saya nggak mau itu. Makanya saya berusaha. Saya pernah salah, bukan tidak pernah salah. Dulu tahun 80-an saya pernah salah, tahun 81. Tapi kesini-sini saya perlahan-lahan berusaha untuk jadi baik. Berusaha. Saya tidak mengatakan saya baik, saya berusaha untuk jadi baik. Saya tidak mengatakan saya takwa, saya berusaha untuk menjadi takwa. Saya berusaha untuk menjadi iman, saya berusaha untuk menjadi baik. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, sayangi ibadah bapak ibu. Jangan kotori ibadah ibu dengan celak bibir, dengan celak hati, dengan tangan, dengan kaki, dan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Siapa yang meridhoinya? Kita sendiri pada dasarnya. Nanti kita akan menjadi Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma hasiba. Lihatlah amal perbuatanmu, Tidedi, sekarang kamulah yang merasakannya. Kenapa? Karena saya hanya berusaha, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, ruh saya, jiwa saya akan kembali kepada Allah. Raga saya akan kembali kepada alam. Kepada angin, kepada air, kepada api, ya, kepada bumi. Jadi itu mungkin ke bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi salam hormat saya untuk bapak-bapak para penonton sekalian. Sehat selalu, dimanapun. Yang sakit semoga lekas sembuh. Yang sehat selalu sehat. Berusaha dalam dagangnya, berusaha dalam kerjanya, berusaha dalam amal ibadahnya, selalu berusaha baik. Tunjukkan anak-anak kita ke jalan yang baik dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, rahayu, merdeka.